Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan juga Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Menjadi mahasiswa yang berprestasi tentu dambaan setiap orang. Namun terkadang kesibukan tugas di dunia akademik mengesampingkan kegiatan-kegiatan non-akademik lainnya. Safira Nurul Izzah, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang baru saja menjadi speaker pada Forum Internasional Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia, punya tips bagaimana menyeimbangkan antara prestasi akademik dan juga masih tetap bisa untuk mengikuti organisasi dan juga mengembangkan skill dirinya. Di antaranya adalah cintai apa yang kamu lakukan, berikan 100% effort untuk apa yang kamu lakukan, memiliki growth mindset untuk pribadi yang terus bertumbuh, jangan insecure, dan lakukan kebaikan setiap harinya minimal sebesar 1%. Karena jika diakumulasikan dalam 1 tahun, bisa terkumpul 365%. Di pertanian pun aku juga merasa bahwa ini tuh seru dijalanin. Kalau di organisasi juga ini tuh seru dijalanin, dan dengan aku mencintai apa yang aku lakukan, dengan apa yang aku suka sama apa yang aku lakukan, everything is semuanya bakal jalan lancar-lancar aja menurutku ya. Kayak nggak perlu manajemen waktu atau segala macam, udah ribet-ribet lah ya pokoknya. Tapi kalau kita suka, semuanya akan 100%. Jadi kalau suka ditanya dalam interview organisasi itu, berapa persentase yang kamu berikan untuk organisasi ini? Aku akan jawab 100% ketika aku suka. Dan berapa persentase untuk kuliah? Aku akan jawab 100%. Aku akan berusaha untuk all out di semua kegiatan yang memang aku interest. Jadi maksudnya adalah kalau aku tidak membuat kayak table time atau segala macam, aku harus ini, aku harus itu, tapi yang jelas ya udah aku suka, aku jalanin dengan prioritas-prioritas tertentu. Jadi memang misalkan nanti ada deadline ya, yang pasti deadline ya, kayak juga apa yang membuat aku bisa melakukan semuanya juga deadline. Terus kedua, terus cintai aja apa yang kamu lakukan dan jangan pernah insecure. Terus karena setiap 1% kebaikan yang kita lakukan di setiap hari, kalau kita lakukan 1% itu 365 hari dalam 1 tahun, kamu udah dapat 365% kebaikan gitu kan, improvement dari diri kamu yang sebelumnya. Terus yang kedua, aku juga suka sih sebenarnya bikin journaling atau bikin to-do list sih. Sebenarnya aku masih bikin juga to-do list atau journaling. Gunanya apa? Gunanya untuk aku tuh reflect back apa yang udah aku rasakan, apa yang udah lakukan selama 1 bulan, atau aku udah melakukan apa aja selama 1 tahun, itu aku tulis di dalam jurnal aku. Dan itu jadi penting banget ketika aku melihat bahwa improvement aku selama 1 tahun itu ternyata udah segini loh, aku udah melakukan banyak hal. Dan itu yang membuat aku mungkin bisa tetap aktif, bisa terus melakukan improvement, karena aku melihat bahwa aku kayaknya belum melakukan ini, aku kayak belum melakukan itu. Dan sebenarnya bukan masalah produktif atau bukan masalah sibuk, tapi lebih ke kamu mencintai apa yang kamu suka, apa yang kamu jalankan, semuanya akan enjoy aja gitu. Kesibukan bekerja di UB tidak membuat jiwa seni Anggar dan Ready pudar. Justru mereka mampu bersinergi melalui duo etnikolik yang fokus menggarap lagu etnik. Menjadi lebih menarik, Anggar sebagai vokalis menyebutkan duo etnikolik ini fokus pada kemasan lagu etnik dari berbagai daerah dan juga musik etnik luar negeri, sehingga tampilan duo ini lebih kaya akan beragam unsur musik dunia. Saya Anggar dari kelompok duo etnikolik. Ya. Jadi kami berdua ada Mas Reddy yang juga ada di UB Tech. Sementara saya adalah pengajar seni budaya di SMA Brawijaya Smart School. Jadi kebetulan kita berdua sama-sama UB punya nih ya. Luar biasa sekali karena memang kita sejak zaman kuliah sudah berkumpul bareng untuk menggarap lagu-lagu etnik supaya bisa lebih terkesan kekinian
kemudian juga tetap dengan kekentalan etniknya. Jadi akhirnya kita pakai nama Ethnic Holic Pride. Kalau sesuai dengan nama yang kita pilih, pastinya kita akan mengangkat nada-nada etnik, atau etnik itu mungkin lebih kaitannya dengan tradisi ya. Jadi nada-nada tradisi yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Jadi kita sudah pernah bawakan Jawa, Madura, ada Kalimantan, Banyuwangi. Kemudian kita juga ada etnik dari luar negeri, jadi kayak sedikit Arabik, terus ada Afrika. Jadi intinya kita kepengennya sih world music ya, jadi etnik di Indonesia dan juga di cross dengan etnik yang ada di luar negeri. Tapi untuk iramanya kita pernah pakai irama hip hop, kita pernah pakai irama lounge. Jadi ya sebenarnya lebih bebas ya, lebih bebas. Kita bebas berekspresi dengan nada-nada etnik ya, seperti itu. Beragam alat musik etnik dari berbagai daerah dan dunia menjadi kekuatan dalam musik etnik. Anggar, vokalis dari duo Ethnic Holic, menceritakan grupnya pernah berkolaborasi dengan berbagai alat musik dari berbagai daerah dan mampu menjadikan musik etnik lebih berwarna. Selain itu, kolaborasi dengan genre musik lain juga dapat dilakukan seperti hip hop, Melayu, gambus, karena musik etnik yang asalnya dari berbagai daerah dan budaya memiliki daya sinergi yang kuat. Karya kami juga dibantu sama beberapa teman, salah satunya ada Wahyu dari Cempluk di gitar, kemudian ada Mas David di bass. Kapan hari juga ada beberapa teman lain yang bantu kita gitu. Jadi ya fleksibel gitu ya. Jadi alat musiknya selain tadi itu apa ada yang lain? Kalau alat musik sebenarnya banyak. Dulu kita pernah garap, pernah garap Melayu. Jadi kita pernah pakai kompang besar gitu ya. Pernah pakai itu. Terus pakai gamelan, pakai balungan juga pernah gitu. Cuman kalau misalkan alat musiknya banyak, berarti personelnya juga nambah-nambah gitu. Sesuai apa ya? Sesuai keinginan sesuai konsep ya. Sesuai konsepnya, kepinginnya bakal seperti apa untuk konsep garap lagunya gitu. Kerjasama dengan dunia industri tidak hanya pada penyerapan lulusan semata, namun juga pada proses pemberian soft skill kepada siswa mengenai budaya industri. Hal tersebut menjadi keunggulan lulusan siswa teknik pengelasan SMKN 1 Singosari. Doni Tri Prasetyo, pengajar teknik pengelasan, menuturkan kerjasama dengan dunia industri meliputi penyiapan mereka sejak dini mengenal budaya kerja dan sistem kerja dunia industri, sehingga lulusannya tidak hanya menguasai standar hard skill, namun juga soft skill yang sesuai dengan standar dunia kerja. Ini untuk animo industri ya, karena memang standarisasi dari industri sudah kami penuhi, mulai dari standarisasi guru, kurikulum, termasuk kemampuan anaknya. Sebelumnya itu ada pola kerjasama dengan salah satu subkonnya dari British Petroleum di tempatnya di Papua, itu mengadakan kerjasama dengan kami dan rekrutmen anak-anak dan dilatih di sini selama 10 hari ya untuk mendapatkan sertifikasi pengelasan di posisi 3G dan 4G untuk posisi tambang atau British Petroleum atau dari segi migas ya, itu mendapatkan itu. Terus setelah berikutnya ada proses dari Komatsu, PT Komatsu yang notabene produsen alat berat yang merekrut kami dengan pola kemarin itu pola yang namanya LDA, Long Distance Apprentice, yang terutama pada rekrutmen anak
yang akan dilangsungkan dari Jakarta dan mendapatkan materi-materi pokok dan materi soft skill yang ada dari PT Komatsu itu. Jadi sebelumnya anak-anak itu sudah dibekali terkait dengan materi tentang soft skill-nya, mulai tentang budaya industrinya sampai pemenuhan pengetahuan dan keterampilan. Jadi lulusan dari SMK 1 Singosari terutama yang di teknik pengelasan siap untuk bekerja dan berkontribusi bagi karyawan dan SDM yang terpenuhi standarnya untuk industri itu. Pemirsa, keunikan setiap lembaga mahasiswa yang berbeda menjadi poin kekuatan bagi mahasiswa ketika memilih salah satu dari lembaga tersebut. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FAPET UB, Agus Susilo memberikan tips untuk memilih lembaga mahasiswa berdasarkan passion yang disenangi dan harus bisa membagi waktu. Dengan pandai membagi waktu, maka diharapkan terjadi keseimbangan dalam meraih prestasi akademik dan prestasi di lembaga mahasiswa. Jadi kalau bagi saya, semua masing-masing lembaga kemahasiswaan itu memiliki sesuatu hal yang unik masing-masing karena mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya harapkan kan juga adanya yang sudah dilaksanakan pada saat kemarin Probit Maba yang kita 1 semester dengan adanya program Probit Maba yang sudah kita kenalkan masing-masing itu mahasiswa bisa langsung memilih bisa memilih sesuai dengan passion-nya masing-masing. Karena kita tidak bisa memaksa mahasiswa itu untuk memasuki di suatu UKM, tetapi mereka berdasarkan minat bakatnya, passionnya. Karena UKM ini kan seperti kotak Pandora atau kotak harta karun ya, yang hanya bisa kita hasilnya kita bisa nikmati apabila kita masuk di dalamnya dan kita terjun aktif di dalamnya. Semua organisasi di UKM kalau di Fakultas Peternakan ini ada 8 UKM. Selain juga EM dan juga DPM. Tentu kalau DPM sudah anggotanya sudah terpilih dan juga EM juga sudah terpilih untuk presidennya, tetapi kan untuk bidang-bidangnya kan juga masih banyak yang bisa diisi oleh mahasiswa. Kemudian UKM untuk pengembangan minat bakat kemahasiswaan itu ada 8 UKM yang memiliki ciri khas unik masing-masing. Saya harapkan juga sebetulnya tidak ada batasan untuk mengikuti mahasiswa itu mengikuti UKM berapapun UKM. Yang diikuti tidak masalah selama masih bisa membagi waktu mereka dalam mengejar prestasi di kuliahnya dan juga mendapatkan soft skill yang ada di masing-masing organisasi yang dia ikuti. Pemirsa Newspoint UB TV, mulai pekan ini setiap hari Minggu akan ada liputan khusus mengenai arsitektur kerjasama dengan Laboratorium Rumah Nusantara. Setiap pekan akan ada topik yang berbeda mengenai ragam arsitektur yang ada di Indonesia yang dikemas secara kekinian selama 10 episode. Pada pekan ini akan diulas mengenai fenomena rumah joglo yang difungsikan sebagai kafe atau resto yang banyak dijumpai di kawasan perkotaan. Pemirsa, upaya memfungsikan bangunan joglo dalam rangka konservasi ex situ menurut Ketua Laboratorium Rumah Nusantara, Yusvan Adeputra Yusran, membutuhkan beberapa perhatian. Salah satunya adalah keaslian bangunan seperti atap, balak, dan lainnya. Keaslian ini penting karena disitulah terletak kekuatan utama dari konservasi ex situ di lokasi yang baru. Dirinya menyarankan agar dalam melakukan konservasi ini perlu mempertahankan struktur yang lama, walaupun terdapat beberapa kendala. Saat ini memang banyak-banyak dalam kasus pemindahan rumah vernakular, terutama yang hal ini joglo yang dijadikan kafe, itu banyak-banyak kita memperhatikan masalah keaslian karena banyak dari
aspek bangunan, elemen bangunan misalkan baloknya, terus kemudian atapnya, struktur-struktur pembuatnya, itu yang mungkin memang pada saat dipindahkan itu akhirnya ketemu bahwa struktur itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, di sini memang patutnya adalah kita mempertahankan betul nilai keaslian itu dengan mempertahankan struktur yang lama. Namun memang pada saat pemindahannya itu banyak sekali hal-hal penyesuaian yang harus kita lakukan, seperti memperkuat lagi strukturnya, dan kemudian di sana di tempat yang baru itu banyak mungkin aspek-aspek yang perlu kita lihat kembali, terutama di struktur yang lama dan yang baru. Bagaimana mengkondisikan struktur yang baru itu seakan-akan seperti struktur yang lama, seperti itu. Memiliki bangunan joglo dengan ragam pernak-perniknya sebagai rumah tinggal maupun kafe menjadi impian banyak orang. Namun bagaimana jika koleksi ornamen joglonya beragam atau masih dalam fase pengumpulan? Berikut penjelasan dari arsitek UB Yusfan Adiestrat. Memang ada dua untuk mempertahankan nilai keaslian dari sebuah joglo yang ditranslokasikan. Pertama, seperti yang tadi disebutkan, bahwa kita harus mempertahankan ornamen-ornamen maupun dekorasi yang ada di dalam joglo itu sendiri. Untuk ornamen yang artinya bahwa misalkan seperti kolom yang diukir, kemudian ada tumpang sari, ada aspek-aspek struktur yang berukir lainnya. Nah, itu harapannya memang kita harus menyesuaikan. Bagusnya seperti itu. Jadi adapun memang kesulitan karena memang biasanya kita mendatangkan beberapa tukang-tukang yang ahli dalam membuat itu, sehingga nantinya aspek saat itu dikombinasikan atau diakulturasikan antara yang lama dan yang baru, material yang lama dan yang baru itu bisa disamarkan seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang kedua yang tentang aspek-aspek yang di dalam seperti dekorasi ya, itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan beberapa kita mengumpulkan misalkan barang-barang yang ada di pedesaan misalkan, dan ini tidak sulit karena memang di Malang sendiri contohnya memang kita masih mempunyai banyak sentra-sentra kerajinan kayu gitu ya, yang bisa bisa kita optimalkan untuk dikumpulkan atau untuk melengkapi dari joglo tersebut, sehingga suasananya itu sendiri itu bisa tercipta dengan baik seperti itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.